mereka pun merasa bahwa setahun itu dengan persiapan yang telah mereka lakukan itu sudah mulai sudah merasa sudah matang persiapannya ya. Tidak kurang dari 3.000 prajurit Quraisy telah berhimpun bersama sekutu mereka dan kabilah-kabilah kecil. Awalnya tadi persiapannya tadi hanya 1.000 onta ya, 1.000 onta dengan 1.500 dinar kalau tidak salah ya tadi ya. 1.500 dinar. Nah, sekarang prajuritnya 3.000 prajurit ya. Karena banyak kabilah-kabilah dicarinya, dimintanya untuk mendukung mereka. Para pemimpin Quraisy ini juga berpikir untuk membawa para wanita Quraisy ya. Karena itu bisa membuat para pasukan yang berperang menjadi semangat. Dan wanita yang diikutsertakan ada 15 orang. Untuk apa? Untuk menyemangati. Kan wanita bagian masak-masak, Nak. Untuk masak. Hewan pengangkut dalam pasukan Mekah ini ada 3.000 onta. Orangnya 3.000 bata. Penunggang kuda ada 200. Tidak jadi tadi onta ya 3.000. Sedangkan penunggang kudanya ada 200 yang disebar di sepanjang jalan. Yang mengenakan baju besi itu ada 700 orang. 200 penunggang kuda, kemudian yang pakai baju besi 700 orang. Banyak banget ya. Komandan pasukan yang tertinggi dipegang oleh Abu Sufyan bin Harb. Komandan pasukan penunggang kuda Khalid bin Walid. Pada saat ini Khalid belum menjadi muslim. Nah, di sana Khalid bin Walid ini dibantu oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Sedangkan bendera perang diserahkan kepada Bani Abdiddar. Setelah persiapan dirasa cukup, pasukan Mekah mulai bergerak menuju Madinah. Hati mereka bergolak karena dendam ya dan kebencian yang sudah lama ditahan. Abbas bin Abdul Muthalib yang masih menetap di Mekah terus memata-matai setiap tindakan Quraisy dan persiapan militer mereka. Setelah pasukan berangkat, maka Abbas mengirim surat kilat kepada Nabi berupa kabar secara rinci tentang pasukan Quraisy. Abbas ini dia itu berpura-pura seperti orang-orang Quraisy yang tidak memeluk Islam, tapi sebenarnya disimpannya kayak gitu loh. Paham? Jadi dia surat kilat itu surat yang isinya singkat. Datangnya gimana? Iya, datangnya juga singkat. Ya disampaikan oleh orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu yang tidak diketahui mengendap-endap kayak gitu, Mbak. Jadi di surat itu dikabarkan tentang pasukan Quraisy secara rinci. Dan secepat kilat utusan Abbas tadi, nih ya, utusan Abbas ya, berarti orang ya, menyampaikan surat itu menempuh perjalanan antara Mekah dalam waktu 3 hari. Nah tuh 3 hari, padahal mungkin kalau nggak cepet bisa 5 harian, tapi ini karena ingin cepat, karena keadaan mendesak, maka dia juga yang menyampaikan, utusan yang menyampaikan itu harus cepat juga gitu. Beliau pada saat itu berada di Masjid Quba. Beliau menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk membaca surat tersebut dan memerintahkan untuk merahasiakannya. Seketika itu pula beliau pergi ke Madinah lalu berembuk permasalahannya dengan para pemuka Muhajirin dan Ansor. Nah, jadi kalau setiap ada permasalahan, Rasulullah itu ya mengkonsultasikan kepada teman-temannya ya, tidak berdasarkan keputusan sendiri, kecuali memang dari Allah langsung, dari malaikat Jibril kayak gitu ya. Persiapan yang terjadi untuk menghadapi segala kemungkinan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Di Madinah keadaan menjadi
keadaan yang harus siap siaga. Jadi siaga satu, tak seorang pun lepas dari senjatanya. Sekalipun mereka sholat, maka mereka dalam keadaan siaga. Bisa jadi pada saat sholat itu pasukan Quraisy menyerang. Nah, ada sekumpulan Ansor seperti Sa'ad bin Mu'az, Usaid bin Hudair, Sa'ad bin Ubadah yang selalu menjaga Rasulullah. Mereka selalu berada di dekat pintu rumah Rasulullah. Setiap pintu gerbang Madinah pasti ada sekumpulan penjaga karena dikhawatirkan musuh menyerang secara tiba-tiba. Ada pula sekumpulan orang muslim yang bertugas memata-matai setiap gerakan musuh. Mereka berputar-putar di setiap jalur yang bisa saja dilalui oleh orang-orang musyrik untuk menyerang orang-orang muslim. Jadi persiapan orang muslim pun juga sudah siap juga ya. Di mana-mana sepanjang jalan di tempat rumah Rasulullah itu dijaga. Pasukan Mekah meneruskan perjalanan mengambil jalur utama ke arah barat menuju Madinah. Setiba di Abwa, Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan. Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, mengusulkan untuk menggali kuburan Rasulullah. Di Abwa ya, Hindun itu menggali kuburan Rasulullah. Namun para komandan pasukan Quraisy menolak usulan ini. Kali ini mereka bersikap sangat hati-hati terhadap akibat yang harus dihadapi jika mereka berbuat seperti itu. Maka pasukan pun melanjutkan perjalanan hingga mendekati Madinah. Mereka melewati Wadi Al-Aqi, lalu membelokkan ke arah kanan hingga tiba di dekat Bukit Uhud, suatu tempat yang disebut Ainain di sebelah utara Madinah. Pasukan Quraisy mengambil tempat di sana pada hari Jumat tanggal 6 Syawal 3 Hijriah. Jadi belum terjadi peperangan ya pada tanggal 6 Syawal 3 Hijriah, tapi sudah berada di Uhud, di Bukit Uhud, dekat Bukit Uhud ya, pasukan Quraisy tadi. Sedangkan Hindun, termasuk Hindun yang ikut Mbak dalam peperangan tadi, 15 orang wanita kan. Nah 15 itu termasuklah istrinya Abu Sufyan, Hindun binti Utbah. Jadi benci juga ya Hindun binti Utbah itu dengan Rasulullah sampai menyiapkan kuburan. Iya, kuburan tuh Rasulullah, padahal ya berarti dia menginginkan sekali Rasulullah meninggal.